Wasiat Pernikahan, Part 9. Saat masa lalu datang mengetuk. Sudah seminggu berlalu semenjak Arga menolak proyek besar yang Nadine berikan padanya. Membuat rumah yang kini mereka tinggali menjadi jauh lebih terasa damai dari sebelumnya. Mungkin karena para penghuninya kini menjalani hidup mereka dengan hati yang utuh. Dengan penuh keyakinan tanpa perlu ada lagi kebimbangan. Pagi-pagi mereka kini dimulai dengan cara baru. Bukan lagi mereka lewati seperti dua orang yang penuh keterpaksaan untuk berbagi ruang. Tapi kini mereka menjalaninya seperti dua jiwa yang perlahan menyatu dengan janji untuk saling berbahagia. Seperti pagi itu, Aluna menggantung hasil sketsanya di ruang tamu. Sementara Arga sedang memperbaiki mesin espressonya yang sedang rewel. Semuanya terasa sederhana, seperti sebuah rumah tangga pada umumnya damai dan tenang. Sampai suara ketukan pelan di pintu depan rumah memecah ketenangan itu. Arga berjalan membuka pintu. Dan saat melihat siapa yang datang, ia membeku tak percaya pada penglihatannya sendiri. Tentang siapa yang datang mengetuk pintu rumahnya. Seorang wanita berdiri di sana. Model rambutnya lebih panjang dari yang ia ingat. Kulitnya jauh lebih terlihat pucat, namun mata itu tak akan pernah Arga lupa. "Arga," katanya pelan, suaranya serak tapi terdengar nyata. "Aku pulang," lanjutnya sambil menebar seulas senyum yang dulu pernah mewarnai dunia Arga. Dan pernah membuat Arga memuja senyum itu. Dunia Arga seolah berhenti berputar, tak percaya pada kenyataan yang sedang ia saksikan. Aluna yang baru keluar dari dapur mematung di belakang Arga. Ia heran melihat kedua sosok yang kini sedang berhadapan di pintu utama rumah mereka. Satu laki-laki dengan wajah yang tiba-tiba kosong. Dan satunya wanita dengan senyum yang terlihat asing namun tampak akrab. "Siapa ga?" Suara Aluna nyaris berbisik, namun mampu mengembalikan Arga pada kenyataan yang ada di depannya. Arga menoleh pada Aluna dengan tatapan bingung. Ia kehilangan semua kata-katanya. "Dia." "Karina," jawabnya tergagap. Suara detik jam dinding terasa seperti palu yang menghantam dada Aluna. Nama itu, nama yang baru saja Arga sebutkan. Sebuah nama yang selalu muncul dalam setiap diamnya Arga. Nama yang membuat Arga takut untuk mencintai lagi dengan lebih dalam. "Aku kira..." Arga tak mampu melanjutkan perkataannya. "Aku kira aku juga nggak akan bisa kembali ga," kata Kirana pelan. Agar laki-laki yang ada di depannya itu bisa mencerna keadaan yang terjadi. "Aku selamat ga? Hanya butuh waktu yang lama untuk bisa pulih kembali. Sekarang, aku nggak tahu harus memulai hidupku dari mana," lanjut Karina terdengar pilu. Membuat Arga tak bisa begitu saja mengabaikannya, apalagi rasa bersalah itu masih tetap ada di dalam dirinya. Malam itu rumah tinggal mereka kembali sunyi. Aluna tidak bisa tidur. Ia mendengar suara samar percakapan dari ruang tamu antara Arga dan Karina. Waktu sepanjang hari ini sepertinya belum cukup untuk merangkum kehidupan mereka setelah berpisah. Terdengar banyak sekali kisah yang harus mereka bagi dengan banyak tawa dan keharuan dalam nada bicara mereka. Tentu saja reuni yang tak disangka-sangka ini pastilah sangat menyenangkan buat mereka. Namun di balik itu tanpa seorang pun tahu bahwa setiap tawa bahkan sekedar helaan nafas mereka. Bagi Aluna terasa seperti jarum halus yang pelan-pelan menusuk dadanya. Rasanya sakit. Aluna berjalan hendak keluar kamar. Di dalam rasanya sungguh terasa sumpek dan sesak. Tapi keluar juga bukanlah ide yang bagus buat Aluna. Ia tahu apa yang akan ia hadapi begitu ketiganya bertemu. Karenanya kakinya terhenti di ambang pintu, tidak tahu pilihan mana yang terbaik untuk ia lakukan saat ini. Di luar sana tampak Karina sedang memegang foto lama. Foto mereka berdua di kafe pertama mereka. "Kamu masih menyimpannya?" tanya Karina. "Beberapa hal tidak mudah untuk dilupakan," jawab Arga terlihat sambil mengenang momen saat foto itu diambil. Melihat itu Aluna mundur perlahan. Sebenarnya ia tidak ingin terlihat sebab ia yakin tidak akan mampu menutupi rasa sakit hatinya di depan mereka. Tapi langkah kakinya yang terburu membuat lantai berderit. Suaranya tidak kencang tapi mampu membuat kedua orang di ruang tamu menoleh karena sadar kehadirannya. Dan seperti yang diduga suasana jadi kikuk. "Maaf," kata Aluna cepat begitu ia sadar menjadi pusat perhatian mereka. "Aku hanya mau ambil air," lanjutnya mencari alasan yang paling masuk akal. Karina menanggapinya dengan sebuah senyum lembut. Terasa menenangkan tapi Aluna tetap tidak suka. "Hei Lon," sapa Karina mencoba mencairkan suasana.
Kita belum sempat bicara lanjutnya. Arga memang tampak lupa akan keberadaan dirinya sepanjang hari ini. Hingga ia seolah lupa bahwa ada Aluna yang juga tinggal di rumah ini. Aluna hanya mengangguk sopan pada perkataan Karina. Aku banyak mendengar tentang kamu dari Nadine, lanjutnya tetap dengan suara pelan. Namun mampu membuat Aluna terkejut. Dari Nadine? Tanya Aluna tak bisa menutupi keterkejutannya. Dia yang bantu aku saat aku sedang dalam masa pemulihan. Katanya, kamu orang yang baik jelasnya. Entahlah, meski semua yang keluar dari mulut Karina terdengar positif, namun Aluna tak bisa mempercayainya. Mungkin itu insting atau justru hatinya sedang diselimuti oleh rasa cemburu. Hingga logikanya tidak bisa bekerja dengan semestinya. Semuanya serba tiba-tiba. Suatu keadaan yang tak pernah terlintas dalam benaknya bakal terjadi. Kalau dia harus bersaing dengan wanita lain, mungkin Aluna masih sanggup menghadapinya. Tapi seseorang dari masa lalu Arga, jelas Aluna meragukannya. Arga menatap Karina cepat dan ia hanya menanggapinya dengan sebuah senyum samar. Seperti ia bisa membaca makna tersirat dari tatapan Arga. Dan hal itu tertangkap oleh mata Aluna, hatinya makin berdenyut sakit. Sekuat itukah chemistry mereka hingga sekian lama terpisah pun. Keduanya tetap memiliki bahasa tanpa kata yang hanya mereka yang tahu. Karina akhirnya tinggal sementara bersama mereka. Alasannya sederhana, sebab ia tidak punya tempat tujuan lain di kota ini. Dan Aluna tak punya pilihan lain selain mengiyakannya. Sebab rumah ini memang dari awal bukanlah rumahnya. Ia hanya menumpang tinggal di sini setidaknya hingga kontrak mereka habis. Kontrak yang beberapa waktu lalu ia dan Arga harapkan tidak akan pernah berakhir. Namun Aluna meragukan itu sekarang. Aluna merasa setiap sudut rumah itu mulai terasa menyempit. Segala aktivitasnya tidak bisa ia lakukan dengan leluasa seperti biasanya. Banyak kecanggungan yang membuat ia merasa tidak nyaman. Arga sendiri terlihat mencoba menjaga jarak. Tidak hanya dengannya tapi juga dengan Karina setiap kali ada Aluna di sekitar mereka. Tapi matanya selalu mencari keberadaan Karina tanpa sadar setiap kali wanita itu lepas dari pandangannya. Dan entah mengapa setiap kali itu terjadi Aluna tahu. Mungkin cinta Arga memang tak pernah benar-benar mati, hanya tertidur menunggu untuk dipanggil kembali. Sore itu Aluna pergi tanpa bilang apa-apa, juga tanpa sepengetahuan mereka yang sedang sibuk bernostalgia. Ia butuh udara sebab rumah itu terasa semakin menyesakkan dadanya. Cuaca sore itu cerah seakan mengajak Aluna untuk melupakan suram di hatinya. Ia duduk sendirian di sebuah halte yang tak jauh dari tempat tinggalnya sambil memeluk sketsa di pangkuannya. Beberapa bis yang lewat tak membuat Aluna beranjak. Entah mau kemana sebenarnya tujuannya. Hingga seseorang datang menghampirinya, duduk tanpa permisi di sebelahnya. Lalu menyapanya lembut, tak ingin mengagetkan Aluna yang tampak sedang melamun. Sendirian, suaranya hangat dan ramah. Aluna segera menoleh sebab suara itu terdengar tak asing di telinganya. Yaitu suara Raka, fotografer yang beberapa waktu lalu sempat mengantar jemput dia karena suatu pekerjaan. Kamu terlihat lelah, ucap Raka saat melihat kondisi Aluna. Yang hanya Aluna tanggapi dengan sebuah senyuman hambar. Hanya, banyak hal yang berubah, ucap Aluna sambil memikirkan kalimat yang pas untuk menggambarkan dirinya saat ini. Kalau yang berubah itu bikin kamu terluka, mungkin itu bukan perubahan tapi sebuah pengingat. Agar kamu berhenti berjuang jika harus sendirian, nasihat Raka seolah ia tahu apa yang sedang menimpa Aluna. Mendengar nasihat dari orang lain tentang hidupnya membuat Aluna hanya bisa tersenyum pahit. Mungkin Raka memang tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Tapi apa yang dia katakan adalah sesuatu kebenaran yang sedang ingin Aluna dengar. Aku nggak tahu aku harus tetap atau pergi. Kata Aluna yang terdengar perih membuat Raka menatapnya lama dan menyadari bahwa wanita yang sedang duduk di sampingnya itu sedang dalam keadaan terluka dan kebingungan. Kadang pergi bukanlah sebuah bentuk kekalahan, tapi kadang itu adalah cara terbaik untuk disadari keberadaannya, lanjut Raka. Saat malam tiba, Arga baru menyadari rumah terasa kosong. Ia tidak melihat keberadaan Aluna, bahkan wanita itu juga terlihat melewatkan makan malamnya. Arga melihat sebuah sticky note berwarna terang di sela toples kopinya. Arga yakin itu catatan dari Aluna. Wanita itu pasti sengaja meninggalkannya di sana agar tak terbaca yang lain. Sebab Aluna tahu hanya ia yang akan pergi ke tempat itu.
Sebuah tulisan tangan Aluna lagi. Kamu bilang ingin memperbaiki masa depan ga, tapi masa lalu kamu baru saja datang mengetuk. Aku nggak tahu kali ini siapa yang akan tinggal. Tak ada kata perpisahan dalam pesan Aluna, tapi Arga tahu bahwa wanita itu telah pergi tanpa kata dan pamit. Melihat kenyataan itu, ada hati Arga yang tiba-tiba terasa kosong, membuatnya semakin tidak tahu apa yang sebenarnya ia mau. Sesaat lalu ia bersama Karina dengan tawa dan senyuman. Bahkan sebuah janji untuk pergi ke tempat-tempat di masa lalu mereka. Sebuah janji yang ia katakan dengan ringan tanpa beban. Seolah itu sebuah janji biasa yang tak akan menyakiti siapa-siapa. Sebegitu egois itukah dirinya?